Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Di dalam aula, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, dan dengan pikiran, api hijau gelap tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Saat api aneh muncul, suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat, dan nafas yang berapi-api memenuhi seluruh aula, bahkan udara menjadi sangat panas. Melihat nyala kehidupan di depannya lagi, Jin Yao mau tidak mau menunjukkan kegembiraan di matanya yang indah dibandingkan dengan penampilan biasa sebelumnya. Nyala api hijau saat ini terlihat sedikit aneh. Baru pada saat itulah Xiaoyan melihat asal-muasal dari berbagai api yang dikorbankan, menatap Jin Yao, tersenyum tipis, dan berkata, "Jin Fangsu, karena beberapa alasanku sendiri, sumber dari api yang berbeda tidak dapat sepenuhnya meninggalkan tubuhku. Jadi meskipun aku dapat meminjamkan api yang berbeda ke Jin Fangsu, aku hanya dapat memisahkan Siwo darinya. Tolong Jin Fangsu dapat mengerti." Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Jin Yao terkejut sesaat, lalu dia terkikik dan berkata, "Tuan Xiaoyan serius. Anda dapat meminjamkan api aneh ke selir. Ini adalah yang terbaik dari umat manusia. Api yang berbeda milik Tuan Xiaoyan. Bagaimana selir bisa memaksanya?" Melihat ini, Xiaoyan tersenyum lagi, matanya tertunduk, dan jatuh ke dalam nyala api kehidupan. Melihat api kehidupan yang berdenyut dengan fleksibel di antara kedua telapak tangannya di depannya, cahaya api yang indah di mata Xiaoyan sedikit berkedip, dan kemudian dengan pikiran, api hijau zamrud di tangannya bergetar hebat. Setelah beberapa napas, sekelompok api hijau zamrud seukuran kepalan tangan dipisahkan dari antara telapak tangan Xiaoyan. Pikiran mengendalikan api hijau dan mengirimkannya ke Jin Yao. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Karena kelompok api kehidupan ini adalah Siwo, efek katalitiknya akan jauh lebih lemah daripada tubuh utama, tetapi seharusnya setengah dari efeknya. Hehe, sudah cukup bagi Tuan Xiaoyan untuk meminjamkan selirnya api yang berbeda. Lagi pula, itu jauh lebih cepat daripada membiarkan Qian Fansu tumbuh dengan sendirinya. Tidak peduli apa, saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan." Mendengar ini, Jin Yao juga tersenyum dan mengangguk pada Xiaoyan. Lagi pula, Ziwo adalah Ziwo, dan itu normal jika kekuatannya tidak sekuat tubuh utama. Tapi untungnya, tidak hanya pohon 1000 kipas yang telah dihidupkan kembali, tetapi juga mendapat api yang berbeda seperti api kehidupan baginya. Itu adalah kesepakatan yang bagus, tetapi Jin Yao tidak tahan untuk menyerahkan 1/5 dari daun pohon 1000 kipas. Dia telah menunggu pertumbuhan 1000 pohon kipas ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dia enggan menyerahkannya kepada orang lain. Tapi kata-kata itu sudah diucapkan, seolah-olah mereka kewalahan dengan air, dan sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan daun pohon 1000 kipas ke Xiaoyan. Tentu saja, jika itu orang lain, sebagai orang kuat Doudi, dia secara alami akan mengabaikan Xiaoyan, tetapi Jin Yao berbeda. Sebagai kelas wanita, untuk bisa sampai ke titik ini, dan untuk mendapatkan pijakan di Yancheng ini di mana terdapat banyak kaisar yang bertarung, dia tentu saja memiliki kelebihannya sendiri. Ketika dia melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa anak laki-laki di depannya, yang tampaknya tidak lebih dari setengah kaisar bintang 6, jelas tidak sesederhana kelihatannya. Xiaoyan merasakan aura berbahaya di tubuhnya. Mengenai intuisinya, meskipun Jin Yao awalnya skeptis, dia akhirnya memilih untuk mempercayainya. Lebih baik salah percaya pada kedamaian di depan Anda daripada menyangkal potensi bahayanya. Membungkus api aneh di depan tubuhnya dengan energi juang, Jin Yao menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, mengerutkan bibir merahnya sedikit, dan berkata, "Saya berjanji kepada Tuan Xiaoyan sebelumnya bahwa jika Anda dapat meminjamkan saya api aneh, saya akan bersedia untuk menyumbangkan 1/5 dari 1000 daun kipas pada 1000 pohon kipas kepada suami saya. Saya akan melakukan apa yang saya katakan." Setelah mengatakan itu, Jin Yao mengangkat tangan batu gioknya, mengetuk ujung jarinya yang ramping dengan ringan, dan segera, cahaya terang semangat juang keluar dari ujung jari Jin Yao, berniat untuk memetik 1/5 daun di pohon 1000 kipas. Qin Fangsu tunggu sebentar. Namun, saat Jin Yao hendak bergerak, suara Xiaoyan tiba-tiba keluar, menghentikan gerakan Jin Yao dalam sekejap. "Tuan Jin Fang, saya tahu nilai dari ribuan daun, dan saya juga tahu bahwa ribuan daun ini telah tumbuh selama ratusan ribu tahun, dan tidak mudah untuk tumbuh.
Saya seharusnya tidak memetiknya dengan mudah. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, ekspresi Jin Yao sedikit membeku. Tanpa diduga, Xiao Yan rela menyerahkan Qian Fanyai. Anda tahu, daun 1000 kipas yang berusia lebih dari 1000 tahun adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik Doudi tidak bisa tidak tergerak. Dalam hal konsentrasi saja, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, Jin Yao baru saja memuji Xiao Yan di dalam hatinya, tapi kemudian, kata-kata Xiao Yan membuat wajah cantik Jin Yao sedikit memadat. Mungkinkah dia salah membaca Xiao Yan di depannya? Tuan Jin Fang, bisakah saya mengambil sepotong daun 1000 kipas yang baru saja tumbuh? Dahi. Kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan langsung membuat wajah Jin Yao Qiao sedikit mandek. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan mengajukan permintaan seperti itu. Tidak ada yang akan melepaskan daun kipas 1000 tahun untuk mengejar kuncup yang baru lahir segera mengerti. Pemuda berjubah hitam di depannya tampak lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Dengan api kehidupan di tangan, selama Xiao Yan bisa mendapatkan kuncup dari pohon 1000 kipas, dia bisa menggunakannya untuk melahirkan pohon 1000 kipas yang baru, jadi mengapa repot-repot dengan Jin Yao yang berusia 1000 tahun. Daun kipas. Langkah Xiao Yan tidak hanya memenangkan Qian Fanyai, tetapi juga berterima kasih kepada Jin Yao, membuatnya lebih berterima kasih kepada Xiao Yan, yang bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu, dan itu juga sangat membantu masa depan Xiao Yan. Bantuan besar dari pembangkit tenaga listrik Doudi sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melakukan perjalanan tanpa hambatan di wilayah Silin ini. Hehe, Tuan Xiao Yan, kamu membuat rencana seperti itu, tapi kamu malu menjadi seorang selir. Setelah mengetahui hal ini, wajah cantik Jin Yao tidak bisa menahan senyum menawan lagi, dan mata Qiu Bo Yingying menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah dia ingin menelannya ke dalam dirinya. Ditatap oleh wanita di depannya seperti ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum malu, dan berkata, Jin Fangzu bercanda, saya melakukan ini hanya untuk membiarkan Anda dan saya memiliki apa yang kami butuhkan. Saya tahu bahwa Jin Fangzu sangat mementingkan pohon 1000 kipas, dan saya hanya tidak ingin mengambil cinta orang. Tetapi Jin Fangzu, saya percayalah, kesepakatan antara kamu dan aku ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Di akhir kalimat, Xiao Yan menyeringai, dan sinar cahaya menembus matanya yang gelap seperti kolam yang dalam, lalu dia berkata, apa yang dikatakan Jin Fangzu memang benar. Bantuan dari pembangkit tenaga listrik Doudi memang sangat berharga. Namun, bantuan dari alkemis tingkat ketiga harus jelas bagi Jin Fangzu. Alkemis peringkat 3. Segera setelah Xiao Yan mengatakan ini, ekspresi wajah cantik Jin Yao tidak bisa menahan keterkejutan sesaat. Seorang alkemis tingkat ketiga, yaitu karakter yang akan menggerakkan bahkan pembangkit tenaga listrik Doudi. Mungkinkah Xiao Yan itu di depannya sebenarnya adalah apoteker tier 3? Memikirkan hal ini, Jin Yao tidak dapat menahan perasaan takjub. Apoteker tingkat ketiga yang begitu muda, ini mungkin sangat langka di seluruh benua. Tuan Xiao Yan, apakah dia sebenarnya seorang apoteker peringkat ketiga? Meskipun dia merasakan kengerian di hatinya, Jin Yao masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum dan tidak menjawab, menunjukkan ekspresi yang sepertinya tidak palsu. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang putih perlahan merentangkan 2 jari ke arah Jin Yao. Dengan pikiran, sebuah cahaya melintas di antara 2 jari, resep yang diisi dengan berbagai bahan obat muncul di tangan Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, Jin Yao mau tak mau mengangkat alisnya sedikit, mengulurkan tangan batu gioknya, dan menyerahkan resep Xiao Yan di depannya untuk diambil. Melihat perlahan kederetan bahan obat yang tercantum di atas dan di bawah resep, tatapan mata indah Jin Yao juga berangsur-angsur menjadi bermartabat. Meskipun dia tidak bisa mengenali formula obat mujarab macam apa ini, tapi menilai dari bahan yang dibutuhkan untuk itu pasti obat mujarab tingkat ketiga. Resep ini secara alami adalah resep obat mujarab tingkat ketiga, Hui Bo Pil. Untuk menemukan bahan obat itu dengan mudah, sebelum Xiao Yan keluar, dia terlebih dahulu menuliskan bahan obat itu di selembar kertas. Ayo minta Jin Fangzu untuk membantuku melihat apakah bahan obat di atas pil ini dapat dikumpulkan di sini dari Jin Fangzu. Alis Dai mengerutkan kening, tetapi Jin Yao menggelengkan kepalanya, tatapannya sekali lagi melewati formula pil di tangannya, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dan berkata, Tuan Xiao Yan terlalu memikirkan tubuh selir saya.
Meskipun saya memiliki banyak uang di Qianyao Fang, saya hanya dapat menemukan paling banyak 2 jenis bahan obat dalam resep Anda di sini. Adapun yang lain, saya tidak punya di sini. Lagi pula, sebagian besar bahan obat di dalamnya sangat berharga. Jika Anda ingin mengumpulkan semuanya, saya khawatir hanya apotek yang lebih besar, atau aliansi apoteker, yang dapat mengumpulkan semuanya. Mendengar aliansi alkemis, ekspresi Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit bergerak. Aliansi alkemis adalah kekuatan langsung di bawah menara pil. Jika dia bisa memasukinya, itu akan sangat membantu Xiao Yan. Hehe, omong-omong, sebagai apoteker tingkat ketiga Tuan Xiao Yan, jika dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan aliansi apoteker, orang-orang itu pasti akan membantu Tuan Xiao Yan mengumpulkan bahan obat. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, Jin Yao mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tetap tanpa ekspresi, tapi dia tersenyum memalukan di dalam hatinya. Apakah wanita di depannya benar-benar menganggapnya sebagai alkemis peringkat ketiga? Hehe, aku belum tertarik untuk bergabung dengan Alchemist Alliance. Aku akan meninggalkan ini untuk nanti, tapi aku tidak tahu apakah Jin Fangzhu bisa menyetujui permintaanku. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Yao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tanpa diduga, Xiao Yan di depannya bisa mengatakan segala macam hal mengejutkan tentang aliansi alkemis, di mana ribuan alkemis meremas kepala mereka dan ingin bergabung. Berbicara dengan kata lain, jika apoteker lain mendengar ini, mereka mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya. Ada seruan di hatinya, dan segera, Jin Yao tersenyum menawan pada Xiao Yan, mengulurkan tangan batu gioknya, dan dengan pikiran, kekuatan tak terlihat terkondensasi dari udara tipis, di bawah kendali pikiran Jin Yao, 1000 on pohon kipas, 1000 daun kipas seukuran telapak tangan orang dewasa dipetik dan dikirim ke Xiao Yan. Melihat 1000 daun kipas di depannya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit menyala, dia menangkupkan tangannya ke Jin Yao, dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih Jin Fangzhu. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan dengan hati-hati meletakkan daun 1000 kipas di depannya, yang hanya seukuran telapak tangan, di telapak tangannya, dan dengan cepat mengeluarkan kotak batu giok, menyimpannya, dan menyimpannya, di dalam ring. Hehe, Tuan Xiao Yan, Anda tidak harus sopan. Seperti yang Anda katakan, kami hanya memiliki apa yang kami butuhkan. Anda seharusnya mendapatkan daun 1000 kipas ini. Melihat ini, Jin Yao tersenyum kecil, senyum itu sangat jahat. Jika bukan karena konsentrasi Xiao Yan yang luar biasa, mungkin senyuman ini saja sudah cukup untuk membawa masalah bagi Xiao Yan. Setelah batuk 2 kali, Xiao Yan menarik pandangannya dengan ekspresi yang agak tidak wajar. Yang terakhir sedikit mengerucutkan bibir merahnya, lalu berkata dengan lembut kepada Xiao Yan lagi. Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan Tuan Xiao Yan, tetapi bahan obat dalam resep ini. Dan ini. Xiao Yan menunjukkan rasa malu di wajah lamanya, dan segera mengeluarkan selembar kertas lain dengan bahan obat yang diperlukan untuk pil Bingling, dan menyerahkannya kepada Jin Yao. Jin Yao meliriknya dengan kasar, tapi mau tidak mau mengerutkan kening. Beberapa bahan obat dalam daftar yang diberikan Xiao Yan kemudian membuatnya merasa sangat malu. Aku benar-benar tidak tahu ramuan macam apa yang sedang kamu sempurnakan. Bahan obat yang kamu butuhkan adalah semua hal yang hanya digunakan pada ramuan tingkat tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru pada Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat bahu tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Melihat ini, Jin Yao tidak bisa membantu menggosok dahinya dengan tangan gioknya. 2 resep yang dikeluarkan Xiao Yan satu demi satu sepertinya seperti itu membuat pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi di depannya merasa pusing. Hei, Tuan Xiao Yan, Anda benar-benar memberi kejutan besar pada selir ini. Tidak lama kemudian Jin Yao tersenyum tak berdaya pada Xiao Yan. Melihat penampilan Jin Yao, Xiao Yan mau tidak mau sedikit tenggelam, dan jantung di dadanya juga mulai berdetak lebih cepat saat ini. Qianyao Fang saya memang memiliki bahan obat yang dibutuhkan Tuan Xiao Yan, tetapi Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu berharap, karena jika kedua resep ini ditambahkan bersama, Qianyao Fang saya hanya dapat meminumnya. Hanya ada 5, dan untuk yang lainnya, saya hanya bisa memaafkan kurangnya kekuatan saya. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Jin Yao dengan santai mengembalikan 2 pil resep di tangannya ke Xiao Yan, dan berkata. Mendengar ini, ekspresi wajah Xiao Yan mau tidak mau bergerak sedikit. Awalnya,
Dia berpikir bahwa dia hanya bisa menemukan 2 atau 3 jenis bahan obat kali ini, tetapi jawaban Jin Yao melebihi harapan Xiao Yan. 5 jenis bahan obat, dalam pandangan Xiao Yan, perjalanan ini bermanfaat. Lagi pula, bahan obat yang dicatat pada kedua ramuan itu adalah semua yang sangat dihargai oleh dunia. Bahkan jika ditempatkan di pasar, harganya tak ternilai harganya. Bukan kejutan kecil baginya untuk menemukan 5 di antaranya. Hehe, 5 jenis, itu sudah cukup. Xiao Yan tersenyum, dan ekspresi khawatir di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh senyum puas, mengikuti Jin Yao, Xiao Yan dan keduanya perlahan berjalan lebih dalam ke Qianyao Fang. Karena kelima jenis bahan obat itu sangat berharga, Jin Yao juga membawanya ke aula terpisah di Qianyao Fang, dan pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya pergi ke sana. Berjalan di Qianyao Fang, orang-orang akan melewati Xiao Yan dan keduanya dari waktu ke waktu, dan ketika mereka melihat pemilik Qianyao Fang yang terkenal di Yancheng, mereka tidak bisa tidak tergerak oleh obsesi yang terakhir, menarik orang untuk berhenti. Baru setelah Xiao Yan dan keduanya meninggalkan garis pandang, mereka melihat ke belakang dengan tatapan nostalgia. Pada saat yang sama, mereka juga mengembangkan rasa permusuhan terhadap pria yang baru saja menemani Jin Yao. Xiao Yan secara alami merasakan tatapan bermusuhan dari orang-orang di belakangnya, jadi dia hanya bisa tersenyum tanpa daya dan menggelengkan kepalanya, mempercepat langkahnya, tetapi tanpa sengaja, dia berjalan berdampingan dengan Jin Yao di depannya, niat membunuh di mata sekelompok orang di belakangnya bahkan lebih gila. Merasakan tatapan yang semakin dingin di belakangnya, otot-otot di wajah Xiao Yan tidak bisa membantu berkedut. Dia melirik wanita berbaju merah di sampingnya, dan Xiao Yan penuh keheranan. Tidak heran jika wanita ini bisa mendapatkan pijakan di kota Yan ini karena kekuatannya adalah salah satu aspeknya, namun teknik menggoda ini bahkan lebih mengerikan. Dia bisa membuat begitu banyak orang tergila-gila padanya bahkan tanpa melakukan apapun. Wanita seperti ini adalah yang paling berbahaya. Melihat raut wajah Xiao Yan, Jin Yao sedikit tersenyum, dan tidak banyak bicara, tetapi sosok yang bergoyang itu semakin terpesona olehnya. Namun setelah beberapa saat, keduanya tiba di tempat sepi di Qianyao Fang. Di aula yang awalnya luas di sekitar mereka, hanya tersisa koridor di depan mereka berdua. Di kedalaman koridor, ada dinding gelap, yang membuat tempat ini terlihat seperti jalan buntu yang sangat aneh. Untuk ini, Xiao Yan tidak asing dengan itu, dan segera datang ke tembok hitam. Hehe, bahan obat yang dibutuhkan Tuan Xiao Yan ada di sini. Sebelum mencapai tembok hitam, Jin Yao tersenyum santai, dan segera mengangkat tangan gioknya sedikit, dan perlahan menekan telapak tangannya ke dinding hitam di depannya. KKK. Segera setelah itu, dinding hitam seperti tinta mulai bergetar sedikit. Jin Yao mundur setengah langkah, dan dinding hitam di depannya perlahan terbuka dengan suara berderak. Di belakang tembok ada ruang batu yang disegel. Ruang batu itu dikelilingi oleh lapisan dinding batu tebal, benar-benar mengisolasi seluruh ruang ini dari dunia luar, dan satu-satunya jalan keluar yang dapat mengarah ke dunia luar adalah dua Xiao Yan. Di saat ini gerbang batu tempatnya berdiri. Di dinding di dalam ruangan batu, bola putih terang memancarkan cahaya lembut redup, memantulkan seluruh ruangan batu dengan terang. Sekilas Xiao Yan melihat bahwa di tengah ruang batu berdiri sebuah pilar batu besar yang lebih lebar dari seseorang. Pilar batu mencapai kubah dan menopang seluruh ruang batu. Seluruh tubuh pilar batu itu berwarna hitam pekat, dan di atasnya terukir relief beberapa monster, serta beberapa karakter yang tidak jelas. Dan pada platform ukiran kecil di pilar batu, ada fragmen kecil yang tidak diketahui seukuran telapak tangan yang tergantung. Meskipun Xiao Yan sedikit penasaran tentang ini, dia masih mengabaikannya sekilas. Melihat sekeliling, Xiao Yan dengan cepat menemukan sejumlah besar bahan obat dan beberapa bahan logam khusus di ruangan batu ini, termasuk beberapa hal aneh yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Xiao Yan. Selain itu, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahan obat di ruangan batu ini semuanya hidup. Bahan obat ini tidak disimpan dalam kotak batu giok seperti bengkel obat biasa, tetapi ditanam di sini secara lengkap dalam kondisi khusus. Dengan cara ini, tidak hanya dapat memastikan khasiat obat maksimal dari bahan obat itu sendiri, meningkatkan nilai bahan obat itu sendiri ketika dijual, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi apotek. Harus dikatakan bahwa latihan Qianyao Fang ini sangat mengagumkan. Kondisi pertumbuhan sebagian besar bahan obat langka berbeda. Jika Anda ingin menumbuhkan bahan obat langka di ruang batu semacam ini,
Anda tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahan obat, tetapi juga menguasai lingkungan tempat tinggalnya, kehilangan bahan obat. Tetapi pada saat ini, bahan obat di mata Xiaoyan semuanya penuh vitalitas, dan mereka jelas ditanam dengan sangat baik, mampu melakukan ini sudah cukup untuk membuktikan perbedaan Qian Yaofang. Melihat keheranan di wajah Xiaoyan, Jin Yao tidak bisa menahan tawa diam-diam di dalam hatinya. Untuk menjaga khasiat obat dari bahan obat ini dengan sempurna, dia menghabiskan banyak uang saat membangun kamar batu ini, tapi ini peran yang dimainkan oleh ruang batu juga membuatnya sangat puas. Melihat Xiaoyan menunjukkan penampilan seperti itu sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia di hatinya. Hehe, Tuan Xiaoyan, ramuan yang kamu butuhkan ada di sini. Mengerucutkan bibir merahnya sedikit, Jin Yao membungkuk pada Xiaoyan, membuat isyarat tolong, dan tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melompat ke ruang batu. Memasuki ruang batu, Xiaoyan tidak sopan, dia berjalan langsung ke potongan bahan obat, dan matanya yang tajam mengunci 5 bahan obat yang dia butuhkan dalam sekejap. Adapun yang lainnya, meskipun Xiaoyan tergerak, dia tidak melihat lebih jauh. Meskipun tidak banyak, tolong jangan pedulikan Tuan Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan mulai mengumpulkan 5 jenis bahan obat ke dalam ring, suara Jin Yao yang sedikit menyesal datang dari belakang. Hehe, Tuan Jin Fang tidak perlu khawatir, aku sudah puas jika bisa menemukan ini. Mendengar ini, Xiaoyan berbalik dan tersenyum pada Jin Yao, pada saat yang sama, memasukkan ramuan terakhir ke dalam ring dengan satu tangan, dan berkata. Menempatkan 5 jenis bahan obat ke dalam cincin, Xiaoyan segera merasa lebih nyaman di hatinya, dan ekspresi wajahnya menjadi rileks. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dan ingin berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Namun, ketika Xiaoyan baru saja berjalan di depan pintu, tulang-tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara, dan langkah kaki Xiaoyan juga tiba-tiba membeku. Nak, tunggu, ada sesuatu, menurut lelaki tua itu perlu dilihat. Suara hikmat lelaki tua itu, seperti paku baja, langsung memperbaiki tubuh Xiaoyan di tempatnya, dan pada saat yang sama, perasaan terkejut tiba-tiba muncul di hatinya. Bisa dikatakan oleh Gu Yu dengan nada seperti itu, maka hal seperti itu mungkin luar biasa. Xiaoyan menyipitkan matanya perlahan, dan berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Gulao, apa yang kamu temukan? Di dalam ruang batu, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan langkah yang diambilnya ke depan juga berhenti pada saat ini, dan dia diam-diam bertanya kepada Gu Yu di dalam hatinya. Yah, aku memang menemukan sesuatu. Gu Yu berkata dengan lemah, tetapi dari nada itu, tidak sulit untuk mendengar rasa kesungguhan. Mendengar ini, mata Xiaoyan perlahan menyipit, dan seberkas cahaya melintas di kedalaman pupilnya karena Gu Yu dapat berbicara secara langsung, hal seperti itu mungkin tidak sepele. Gulao, aku tidak tahu apa yang kamu maksud, apa itu? Berbalik, tatapan tajam Xiaoyan perlahan menyapu ruang batu di belakangnya, tapi dia tidak melihat adanya ornamen aneh, jadi dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada Gu Yu lagi. Ada di pilar batu itu, apakah kamu melihat puing-puing itu? Maksudku, memang begitu. Suara polos Gu Yu datang lagi, dan Xiaoyan juga mengangkat matanya untuk melihat. Di mana dia terlihat? Di pilar batu, di atas platform berukir, pada saat ini, ada sepotong porselen putih seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya yang berharga, seperti pecahan cangkang, tergantung di tali tipis. Itu adalah, Xiaoyan sedikit mengernyit, baru kemudian dia menyadari bahwa pecahan itu memang tampak sedikit aneh. Pada fragmen, rune yang terdistorsi dan rusak muncul di mata Xiaoyan, dan cahaya berharga yang berkilau itu juga menyebar dari rune. Ini adalah disformasi. Melihat rune itu, Xiaoyan segera memikirkan papan formasi yang telah dia lihat sebelumnya, dan di papan formasi itu, ada juga beberapa kata tajam dan sulit yang terukir di atasnya. Pada saat ini, potongan di depan Xiaoyan rune tertulis di pecahannya persis seperti rune, meskipun berbeda, Xiaoyan mengenalinya secara sekilas. Yah, tepatnya, ini adalah sebuah fragmen pada disk tertentu. Gu Yu berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk ringan, menatap pecahan platformasi dengan kedua matanya, berjalan ke depan perlahan, mengulurkan tangannya, dan ingin memegangnya di tangannya. Tuan Xiaoyan. Dan tepat ketika Xiaoyan hendak menghapus pecahan itu, suara Jin Yao yang sedikit serius tiba-tiba terdengar dari belakangnya.
Pencegahan tak terlihat dalam suara itu membawa Xiao Yan kembali ke akal sehatnya dalam sekejap, matanya membeku, dan pupil matanya yang gelap tiba-tiba menyusut. Segera, Xiao Yan terhuyung mundur 2 langkah, matanya menoleh, wajahnya serius menatap Jin Yao. Dari suara Jin Yao, Xiao Yan bisa mendengar jejak permusuhan. Merasakan ini, rambut Xiao Yan berdiri tegak, jika wanita di depannya mencoba menyerangnya, itu akan merepotkan. Pada saat yang sama, ketika Jin Yao melihat ekspresi bermartabat di wajah Xiao Yan, dia sedikit terkejut dengan wajahnya yang cantik, dan kemudian wajahnya yang dingin berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan auranya yang sedikit berfluktuasi juga menjadi tenang. Maaf, Tuan Xiao Yan, saya sedikit bersemangat sekarang. Membungkuk pada Xiao Yan, Jin Yao berkata perlahan. Ahem, kata-kata Tuan Jin Fang, saya tidak tahan. Selain itu, benda ini milik Qian Yao Fang Anda. Memang salah jika saya melakukannya atas inisiatif saya sendiri. Setelah batuk 2 kali, Xiao Yan buru-buru melambaikan tangannya dengan ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan hati-hati dengan nada yang sedikit menyesal. Wanita di depannya, yang baru saja menunjukkan niat membunuh padanya, berubah menjadi orang normal dalam sekejap mata, yang benar-benar membuat Xiao Yan merasa seperti diam. Tuan Xiao Yan, Anda bersikap sopan. Anda membantu selir saya menghidupkan kembali pohon 1000 kipas. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan barang-barang di dalamnya, Anda tidak harus sopan. Pilih dan pilih saja, itu hanya di belakangmu. Pada titik ini, nada suara Jin Yao sedikit berhenti, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ketika dia sampai di mulutnya. Hehe, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu sebentar, jadi mau tidak mau aku ingin melihatnya. Jika Tuan Jin Fang tidak nyaman, maka aku akan pergi dari sini. Kelopak mata Xiao Yan sedikit diturunkan, dan seberkas cahaya melintas di kedalaman pupilnya, dia tertawa terbahak-bahak, dan segera mengangkat kakinya, berniat berjalan keluar ruangan batu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah cantik Jin Yao menjadi sedikit gelisah. Sekarang, dia dengan sepenuh hati menganggap Xiao Yan sebagai apoteker tingkat ketiga. Bahkan jika dia melihat seluruh wilayah barat, dia tidak dapat menemukan banyak orang yang merupakan apoteker tingkat itu. Untuk bengkel obat, ada manfaat yang tak ada habisnya. Jika pada saat ini waktu, karena fragmen dari arai yang tidak diketahui, hubungan antara dia dan Xiao Yan rusak, itu akan menjadi sedikit kerugian. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Tepat ketika Xiao Yan menggertakkan giginya, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia hendak keluar dari ruang batu. Jin Yao di belakangnya juga mengertakkan gigi peraknya, dan segera membuat keputusan di dalam hatinya. Sekitar, dia berkata kepada Xiao Yan dengan suara kental. Panggilan. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dan menyeka keringat dingin di dahinya tanpa terasa. Wajah ketakutan Xiao Yan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Segera, dia berbalik perlahan, menatap Jin Yao sambil tersenyum, dan dengan sengaja bertanya. Apakah ada hal lain yang ingin dilakukan Jin Fangsu? Jin Yao menyipitkan matanya yang indah, dan seberkas cahaya melintas di matanya yang cerah. Baru kemudian dia menyadari bahwa, melihat penampilan ini, dia mungkin telah terombang-ambing oleh Xiao Yan di depannya. Tetapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saya khawatir mereka hanya dapat melakukan bisnis yang merugi ini. Dengan senyum tak berdaya di hatinya, Jin Yao mengangkat matanya yang indah, mengerutkan bibir merahnya sedikit, memperlihatkan senyum lembut yang menghangatkan hati, menatap Xiao Yan, dan berkata perlahan. Jika Tuan Xiao Yan ingin melihat fragmen ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Sebenarnya, alasan mengapa saya menghentikan Anda sekarang adalah karena ada penghalang yang saya pasang di pilar batu ini. Mengatakan itu, tubuh lembut dan halus Jin Yao perlahan berbalik, mengangkat tangan gioknya, dan dengan cepat mengorbankan beberapa segel, dan benar saja, penghalang energi pertempuran seperti film benar-benar muncul di pilar batu hitam pekat, sebagai segel di tangan Jin Yao Yu menghilang, penghalang perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit, tampaknya fragmen ini benar-benar bukan ornamen biasa, jika tidak, itu tidak akan disegel dengan hati-hati oleh pembangkit tenaga listrik Dodi. Bahkan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak memperhatikan penghalang itu, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan tingkat kerahasiaan penghalang itu. Jika Xiao Yan tidak sengaja menyentuhnya sekarang, hasilnya tidak terbayangkan. Merasakan kekaguman di dalam hatinya,
Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan ekspresi bahaya di wajahnya, dan kemudian dia mengambil beberapa langkah ke depan dan sampai ke pilar batu besar. Kali ini, tanpa perlindungan penghalang energi pertempuran, pecahan itu benar-benar terbuka ke udara. Jin Yao di samping melihat pecahan cakram formasi di matanya, dan kemudian melirik Xiaoyan, melihat mata yang terakhir juga menunjukkan keraguan, dia tidak bisa menahan perasaan curiga di hatinya. Karena Xiaoyan tidak tahu asal-usul fragmen dis, mengapa dia ingin terus melihatnya. Tepat ketika Jin Yao sedang berpikir dengan curiga, Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati mengambil potongan dari tali gantung, dan meletakkannya di telapak tangannya. Melihat pecahan susunan di telapak tangannya, mata Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu. Dia benar-benar tidak bisa melihat bahwa ada perbedaan antara segelintir pecahan susunan seukuran telapak tangan. Gulao, apakah ada yang istimewa tentang benda ini? Menatap pecahan susunan di telapak tangannya dengan mata hitam pekat, Xiaoyan bertanya lagi pada Gu Yu dengan curiga. Tidak tahu. Namun, jawaban Gu Yu membuat ekspresi Xiaoyan tumpul sesaat, dan dia bahkan lebih heran lagi di dalam hatinya. Pecahan platformasi yang dianggap sebagai harta karun oleh Gu Yu beberapa saat yang lalu, dikatakan seperti batu biasa dan tidak berharga dalam sekejap mata. Tuan Xiaoyan, ada apa? Pada saat ini, melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, Jin Yao tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya pada Xiaoyan dengan lembut. Mendengar suara dari mulut Jin Yao di samping, ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, menyeringai pada yang terakhir, dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa, aku hanya melihatnya dengan santai, sekarang setelah aku selesai membacanya, aku akan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Malu, Xiaoyan meringkuk bibirnya di dalam hatinya, meletakkan kembali pecahan-pecahan susunan itu dengan satu tangan, dan hendak berbalik dan pergi di bawah tatapan aneh Jin Yao. Hei, jika fragmen dari arai ini hanya satu bagian dari dekorasi, itu memang tidak berharga, tetapi jika Anda dapat menemukan bagian lain dari arai dan menyatukannya, maka itu akan menjadi pembangkit tenaga Yuan Sun, akan tergerak olehnya. Tepat ketika Xiaoyan mengembalikan fragmen arai ke posisi semula, tawa lucu Gu Yu perlahan datang dari lubuk hati Xiaoyan. Suara mendesing. Saat kata-kata di mulut Gu Yu jatuh, langkah Xiaoyan bergerak, dan langkah Tianjue dilemparkan seketika, dan dalam sekejap mata, pecahan-pecahan susunan itu kembali ke tangan Xiaoyan lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Jin Yao Qiao langsung menjadi salah satu keheranan, dan dia juga merasa aneh dengan perubahan tiba-tiba Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda... Jin Yao tidak bisa membantu tetapi mengedipkan sepasang mata indahnya yang indah, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh, dan berkata dengan curiga di wajahnya yang cantik. Aku tidak melihat dengan jelas barusan, jadi mau tidak mau aku ingin melihat lagi. Alasan pucat menyebabkan wajah tua Xiaoyan menjadi panas saat dia berbicara, tapi Jin Yao tidak bisa menahan tawa, lalu memalingkan matanya yang indah, menatap Xiaoyan, dan bertanya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda tidak tahu asal-usul pecahan cakram itu? Xiaoyan terkejut sesaat, benar saja, wanita ini menyimpannya dengan sangat hati-hati, bagaimana mungkin dia gagal melihat keistimewaan dari fragmen ini? Hehe, Tuan Jin Fang menganggapku terlalu tinggi. Aku seorang apoteker, tapi aku tidak pernah menyentuh formasi, apalagi formasi. Bagaimana aku bisa mengenali benda ini? Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Xiaoyan tidak pernah berbohong tentang ini, dia benar-benar tidak mengenali pecahan dis, dan alasan mengapa dia fokus pada hal ini hanya karena hubungan Gu Yu. Benar, itu benar. Mata indah Jin Yao sedikit berbinar, dan berkata dengan lembut. Tuan Jin Fang menganggap fragmen ini penting, jadi dia mungkin tahu sesuatu tentang itu, kan? Dengan senyum di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya di depan Jin Yao, merentangkan kelima jarinya, dan potongan-potongan susunan yang memancarkan cahaya putih lembut berdiri dengan mengesankan. Segera, Xiaoyan bertanya pada Jin Yao dengan senyum di wajahnya. Hehe, karena Tuan Xiaoyan bertanya, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, meskipun saya dapat melihat keanehan dari puing-puing ini, jika saya ingin sampai ke dasarnya, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Selir itu sedikit malu. Fragmen ini, sejak saya mendapatkannya, saya telah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun dan membaca banyak buku kuno tentang arai, tetapi hasil akhirnya masih kabur.
Menggelengkan kepalanya, Jin Yao sedikit mengernyit, dan ekspresi tak berdaya tidak bisa tidak terlihat di pipinya yang cantik. Dari fragmen ini, dia bisa merasakan aura yang sangat gelap dan kuat. Kengerian aura itu sama sekali tidak ada bandingannya bahkan dengan basis kultivasinya, dan setiap kali dia menyelidiki, aura pada fragmen ini selalu itu akan membuatnya ketakutan dan ketakutan. Dan ini hanyalah sudut dari formasi, sulit membayangkan betapa mengerikannya formasi ketika sudah selesai. Namun sayangnya, meskipun Jin Yao membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menemukan hasilnya. Dalam keputusasaan, dia harus menyimpan fragmen ini di sini hingga hari ini. Meskipun saya tidak tahu asal-usul pecahan cakram itu, saya dapat yakin bahwa tubuhnya pasti luar biasa. Jika itu hal yang biasa, aku khawatir lelaki tua ini tidak akan menyukainya. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa takjub pada wawasan Jin Yao. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiao Yan, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa melihat bahwa ada lapisan kekuatan khusus yang melindungi formasi di permukaan formasi, dan untuk apa yang disebut aura menakutkan yang sangat tidak jelas, Xiao Yan tidak bisa dideteksi. Tes-tes, gadis kecil ini tidak sederhana. Dan pada saat ini, suara penuh kekaguman Gu Yu keluar perlahan. Mendengar kata-kata Gu Yu, hati Xiao Yan semakin bergejolak karena hal ini. Tanpa diduga, bahkan Gu Yu, yang selalu memiliki visi yang tinggi, mampu mengucapkan kata-kata yang begitu mengagumi Jin Yao. Cukup untuk membuktikan bahwa Jin Yao adalah tidak biasa. Tuan Xiao Yan, apakah benar Anda tidak mengetahui fragmen ini? Mata panjang dan sipit berkedip ringan seperti kupu-kupu, Jin Yao menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan bertanya lagi tanpa bisa dijelaskan. Haha, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen, dan Xiao Yan sendiri tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kupikir aku bisa menemukan pemilik yang mengetahui pecahan ini, tapi karena Tuan Xiao Yan tidak mengenalinya, sepertinya pecahan ini hanya bisa terus diam di sini. Mata indah Jin Yao berkedip sedikit, dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangan gioknya, berniat untuk mengambil kembali pecahan di tangan Xiao Yan. Itu, sebenarnya, tuanku sepertinya telah menyebutkan hal ini kepadaku, tapi aku bukan master formasi, jadi aku tidak peduli. Kupikir, jika aku bisa membawanya kembali ke tuanku, kupikir orang tua itu harus mengenalinya. Dalam keputusasaan, Xiao Yan tidak terlalu peduli, dan mengatakan banyak kata yang dia tidak tahu bagaimana membuatnya. Dengan mata berkedip dia melihat ekspresi wajah Jin Yao Qiao, dan dia tidak tahu arti dari kata-kata itu. Kata-kata Xiao Yan di dalam hatinya, berapa banyak kebenaran yang ada. Pada saat yang sama, Gu Yu dalam tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan bibirnya, membuat gerakan menghina terhadap Xiao Yan di dalam hatinya, dan memarahi sambil tersenyum. Bocah bau, sejak kapan lelaki tua ini menjadi tuanmu? Jika kamu magang sepertimu, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak menginginkannya. Meskipun dia mengatakan ini di dalam hatinya, Gu Yu tidak menyadarinya, tetapi pada saat yang sama dia mengatakan ini, ada ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, selir cukup baik untuk melakukannya sampai akhir. Lagi pula, tidak ada gunanya meninggalkan pecahan di sini, atau biarkan Tuan Xiao Yan mengambilnya, sehingga Anda dapat memberikannya kepada tuanmu. Ayolah. Penelitian. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Yao juga merasa tercengang di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan bisa mengarang kata-kata yang tidak masuk akal untuk mendapatkan potongan-potongan itu. Ada tawa di hatinya, tapi Jin Yao akhirnya menarik tangan gioknya yang terulur. Sejak dia menghapus penghalang dendam, dia telah memutuskan untuk menyerahkan fragmen ini kepada Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau salah baginya untuk melakukannya, dia tetap melakukannya. Xiao Yan memegang potongan-potongan susunan di tangannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jin Yao akan begitu lugas. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, melengkungkan tangannya ke arah Jin Yao, dan berkata dengan nada serius. Terima kasih. Hehe, kakak Xiao Yan, mengapa kamu harus begitu sopan? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tolong, Tuan Xiao Yan, jika kamu berhasil di masa depan, tolong jangan lupakan aku, saudari. Jin Yao mengedipkan mata indahnya yang sempit dan panjang ke arah Xiao Yan,
Senyum yang menghangatkan hati dan indah muncul di pipinya, dan suaranya berubah kembali menjadi suara lembut seperti lilin dan tak tertahankan. Kakak. Mendengar ini, Xiao Yan mengangkat alisnya. Mau tidak mau dia merasa terpana dengan kosakata baru Jin Yao yang tiba-tiba muncul di hatinya, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih menarik. Hei, oke, karena aku mendapatkan semua barangnya, maka kakakku akan berhenti bercanda denganmu. Ayo pergi. Hal-hal lain, kakakku benar-benar enggan memberimu lagi. Hanya 6 hal yang kamu ambil, tapi itu menyebabkan Qian Yao Fang saya kehilangan banyak keuntungan. Jin Yao mengerutkan bibir merahnya sedikit, menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan bercanda dengan nada cepat. Dia sepertinya sangat antusias dengan adik laki-laki yang baru saja dia temui ini. Adapun kata-kata terakhir, selain penuh rasa malu, Xiao Yan merasa sedikit tak berdaya tentang kata saudara. Mengutuk bibirnya, saat Xiao Yan berbalik, sepasang pupil tiba-tiba menyempit. Melihat ke bawah, Jin Yao benar-benar melangkah maju, lengan gioknya seputih akar teratai melingkari lengan kanan Xiao Yan. Pada saat yang sama, aroma unik seorang wanita, dan perasaan yang sangat lembut dengan cepat menyebar ke pikiran Xiao Yan. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba membeku. Tapi sebelum dia sempat berbicara, Jin Yao menariknya untuk berpikir untuk keluar dari kamar batu. Setelah keduanya meninggalkan ruang batu, pintu berat dari ruang batu juga ditutup rapat, dan tidak ada yang bisa memasuki ruang di balik pintu batu itu. Namun, tepat setelah kedua Xiao Yan meninggalkan ruang batu, kekuatan jiwa yang disebarkan Xiao Yan tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi jiwa. Dan sumber fluktuasi jiwa ini adalah murong Qian yang selalu diperhatikan Xiao Yan dengan cermat. Saat gelombang fluktuasi jiwa ini datang, tubuh Xiao Yan, yang diseret oleh Jin Yao, tiba-tiba membeku di tempat. Sementara ekspresi wajah cantik Jin Yao sedikit terkejut, ekspresi wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur berubah menjadi suram. Apa yang salah? Merasakan perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan, Jin Yao tidak bisa membantu mengerutkan alisnya dengan ringan, dan perlahan mengendurkan tangan batu giok di lengan Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada gelombang kemarahan yang meningkat dengan cepat di tubuh Xiao Yan saat ini, sehingga auranya juga berfluktuasi, tampaknya, sepertinya telah terjadi sesuatu yang membuatnya marah. Untuk Xiao Yan, yang selalu tenang dan stabil, untuk menunjukkan penampilan seperti itu, hal itu mungkin tidak kecil. Jin Yao memutar matanya yang cerah, dan langsung memikirkan Murong Qian. Karena mereka naik ke lantai 2, Murong Qian pergi ke tempat lain tanpa mengikuti mereka jauh-jauh. Alasan mengapa Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah pada saat ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Gadis itu, sesuatu terjadi lagi. Mata Xiao Yan menyipit, dan cahaya tajam keluar darinya. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia ingin memikirkan di mana Murong Qian berada saat ini. Tunggu, aku akan pergi juga. Di Yancheng, ada beberapa orang yang bisa mengenalimu. Jika kamu terburu-buru seperti ini, aku khawatir itu bukan hal yang baik. Saat Xiao Yan hendak pergi, Jin Yao berbicara dengan nada serius. Mendengar ini, Xiao Yan berhenti sejenak, berpikir sejenak, lalu mengangguk berat, dan berterima kasih kepada Jin Yao dengan tangan terkatup. Terima kasih. Hehe, kakak Xiao Yan, kamu tidak harus sopan. Berbagi kekhawatiranmu untuknya, ini adalah tugas seorang kakak, hehehe. Mendengar kata-kata Jin Yao, wajah Xiao Yan yang penuh amarah mau tidak mau menjadi sedikit malu sesaat. Dia melengkungkan bibirnya dengan keras di dalam hatinya, dan segera berangkat dengan Jin Yao, menghadap. Pada saat ini, Murong Qian terbang menuju tempat Murong Qian berada. Nona Ben yang pertama kali jatuh cinta dengan gelang ini, kenapa kamu mengambilnya? Kenapa? Hanya karena harga nonaku lebih tinggi dari hargamu. Tapi ini yang aku beli dulu. Di depan Nona Ben, jangan menyangkal siapapun yang membeli lebih dulu dan membeli nanti. Yang dengan harga tertinggi menang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil lebih banyak koin roh. Karena kamu tidak punya uang untuk membelinya, maka tinggalkan Qian Yao Fang secepat mungkin. Gadis bau sepertimu tidak diizinkan masuk ke sini. Kamu hanya menghalangi pandangan Nona Ben. Di aula yang dikelilingi oleh semua jenis perhiasan, sekelompok orang membentuk lingkaran, memandangi kedua gadis di lapangan saat ini dengan mata yang berbeda, dan pada saat yang sama,
ada bisikan yang menyebar dengan tenang. Siapa bilang aku tidak mampu? Itu hanya uang Nona Ben yang selalu disimpan oleh bawahan. Mata Phoenix murung kian-kian melebar, dan sepasang mata yang indah menatap gadis di depannya, yang juga seorang gadis cantik dengan usia yang sama, dengan sedikit kemarahan yang mendalam di matanya. Awalnya adalah gelang yang dia lihat pertama kali, dan ketika dia akan membelinya dengan koin roh, tanpa diduga, gadis di depannya datang dari belakang, mengambilnya dari tangannya, dan menyerahkan harganya. Yang terpenting, ini tawaran gadis itu sangat tinggi sehingga bahkan semua harta milik Murong Qianqian saat ini tidak dapat membuatnya kewalahan, ini membuatnya merasa tidak rela, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit hangat dan marah. Tapi yang membuat Murong Qianqian semakin tak tertahankan adalah bahwa setelah gadis itu merampoknya, dia menghina Murong Qianqian dengan nada mendominasi. Dengan mengingat hal ini, Murong Qianqian mengeluh lebih keras kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan tidak berada di sisinya, dan dengan kekuatan finansial yang terakhir, tentu saja tidak akan menjadi masalah jika dia ingin memenangkan gelang itu. Selain marah, gadis itu memanggil Xiao Yan pelayannya begitu dia membuka mulutnya. Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki tatapan yang sangat kejam sehingga gadis cantik di depannya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Huff, sialan, kamu bilang uangmu ada di tangan pelayanmu, jadi di mana dia? Setelah mundur 2 langkah, wajah cantik gadis itu menunjukkan ekspresi keengganan, matanya yang tajam dan mendominasi menyapu semua orang yang hadir, tetapi semua orang yang memandangnya mau tidak mau menarik kembali pandangan mereka. Meski gadis di depannya tidak terlalu kuat, identitasnya cukup membuat kebanyakan orang takut padanya. Memindai sekeliling, gadis itu melihat bahwa tidak ada yang maju untuk Murong Qianqian, seringai sombong muncul di wajahnya yang cantik, lalu dia menatap Murong Qianqian lagi, dan berkata dengan dingin. Gadis bau, kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli gelang ini, dan kamu masih ingin membenarkannya dengan kata-kata. Sekarang wanita ini telah melihatnya, kamu masih berdiri di sini dengan wajah malu. Keluar dari sini. Petik 2. Gadis itu berjalan mendekati Murong Qianqian, dan setelah mencibir pada yang terakhir, dia mundur lagi. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melambaikan gelang yang sudah ada di pergelangan tangannya ke arah Murong Qianqian dengan bangga, kemerahannya, di sudut bibirnya, dan dia berbalik dan segera pergi. Benci. Melihat penampilan gadis itu seperti ini, hati Murong Qianqian tiba-tiba menjadi marah, memutar tubuh halusnya, dan bergegas menuju gadis itu, ingin mengambil kembali gelang itu lagi. Huff, dari mana gadis kecil itu berasal? Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun les. Dia ingin merebut barang-barang yang tidak bisa dia beli. Dia benar-benar tidak mengajar dan tidak mengajar. Hari ini, aku akan membiarkan lelaki tua itu menjadi penatua Anda dan memperlakukan Anda sedikit biarkan saya memberi Anda pelajaran. Namun, saat tubuh halus Murong Qianqian berputar ke depan, suara serak yang mengandung paksaan yang menakutkan tiba-tiba datang dari aula. Pada saat yang sama, tekanan jiwa yang tak terlihat dan menakutkan dengan cepat menghantam, dengan momentum yang besar dan kuat, itu sangat menekan Murong Qianqian di lapangan. Merasakan paksaan jiwa yang menakutkan dari sekelilingnya, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian juga dengan cepat berubah pucat. Dari paksaan jiwa ini saja, terlihat bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Xiao Yan, ketika tekanan jiwa turun, Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya yang cantik dan sedikit pucat. Pada saat ini, di dalam hatinya, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah dia. Sebaliknya, pria berjubah hitam inilah yang dia benci di hari kerja tetapi dengan emosi yang rumit. Dalam analisis terakhir, Murong Qianqian hanyalah seorang gadis, meskipun dia memiliki basis kultivasi setengah kaisar. Jangan lupa bahwa di wilayah barat di mana naga dan harimau disembunyikan, bahkan setengah kaisar tidak lebih dari paling umum di bawah tekanan paksaan jiwa, Murong Qianqian pasti akan mengungkapkan emosi putrinya jauh di dalam hatinya. Pemaksaan jiwa yang menakutkan menginjak-injak orang-orang yang hadir seperti tapal kuda, dan kemudian segera turun ke langit di atas kepala Murong Qianqian. Momentum yang menakutkan membuat ruang kosong bergetar, dan segera, dengan momentum yang besar, menghadap ke atas kepala Murong Qianqian, dia menekan dengan keras. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa paksaan jiwa yang menakutkan akan menimpa Murong Qianqian, yang memiliki wajah menawan saat ini, tiba-tiba ada paksaan yang sangat mendominasi dari luar aula tekanan. Dalam sekejap mata, dengan kekuatan destruktif, paksaan jiwa itu secara paksa dihamburkan. Saat berikutnya,
Ketika semua orang kembali sadar, hanya suara penuh amarah yang terdengar dari luar aula. Nak, jika kamu ingin memberinya pelajaran, kamu layak. Hanya kamu juga. Saat suara yang mendominasi ini datang, paksaan jiwa yang menakutkan yang menyelimuti seluruh aula juga terhempas dalam sekejap. Pada saat yang sama, di depan aula, seorang lelaki tua berjubah brokat yang baru saja melangkah ke dalamnya dengan tongkat di tangannya tidak dapat menahan erangan rendah. Tenggorokannya sedikit berguling, dan baru saja menekannya, napas manis amis turun. Saat berikutnya, ketika lelaki tua itu berbalik dan mengangkat kepalanya, ekspresi wajah tuanya berangsur-angsur menjadi suram, dan dengan mata tuanya yang cekung, dia melihat Xiao Yan yang terbang dari luar aula dalam sekejap. Melihat wajah tampan Xiao Yan, lelaki tua itu tidak bisa menahan pupil matanya sedikit, tanpa diduga, orang yang menolak paksaan jiwanya barusan akan menjadi anak nakal. Sedikit bermartabat di hati saya, untuk dapat memiliki kekuatan sebesar itu pada usia seperti itu, ini pasti bukan orang yang tidak dikenal, jika dia datang dengan para tetua dalam keluarga, itu akan sedikit tidak menyenangkan. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Pria tua itu menyipitkan matanya dan memblokir pintu aula, kerup di tangan pria tua itu membentur ubin lantai dengan keras, dan dengan sekali klik, retakan kecil menyebar. Gulungan. Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu sebagai balasannya adalah kata yang sangat lugas dan sombong. Mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan, ekspresi lelaki tua itu tidak bisa tidak berubah lagi, dan wajahnya yang sudah muram benar-benar tenggelam di bawah kata-kata ini. Anak baik, lelaki tua itu ingin melihatnya, hanya karena kamu anak nakal, mengapa membiarkan lelaki tua itu pergi? Dengan teriakan yang dalam, tubuh lelaki tua yang agak bungkuk itu tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, aura paksaan yang menakutkan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi badai balas dendam, dan dengan cepat menyapu aula. Merasakan paksaan dari aura yang mendominasi ini, wajah semua orang di aula berikutnya saat ini juga menjadi bermartabat dalam sekejap. Kaisar setengah bintang 8 benar-benar bukan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan orang kuat biasa. Pada saat yang sama paksaan yang memaksakan menyebar, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari sepasang mata dalam pria tua itu. Segera, lelaki tua itu mendengus dingin, telapak tangannya yang layu berputar-putar dengan ganas di kehampaan di depannya, telapak tangannya bergetar, dan dengan ledakan, nyala api yang mengamuk keluar dari telapak tangannya, dan lelaki tua itu di bawah kendali kekuatan jiwa yang kuat, itu berubah menjadi naga api merah, dan dengan kejam membombardir Xiao Yan yang bergegas ke arahnya. Munculnya pemandangan ini tidak hanya menyebabkan perubahan pada wajah orang-orang di aula saat ini, tetapi juga mengejutkan orang-orang di luar aula dan di aula lain di sekitar mereka, dan mereka semua mau tidak mau keluar aula saya melihat pemandangan ini di Qianyaofang saat ini. Segera, semua orang di Qianyaofang tidak dapat menahan ekspresi mereka berubah, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang sama dengan Kaisar setengah bintang 8 tidak dapat membantu menunjukkan wajah mereka ketika mereka melihat naga api. Jelas, meski lelaki tua ini tidak terlihat terlalu bagus, kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Seni mengendalikan api, alkemis, bahkan jika kamu seorang alkemis, pergilah. Melihat naga api yang mendekat, Xiao Yan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Tanpa diduga, pihak lain sebenarnya adalah seorang apoteker. Namun, ini juga tidak bisa menekan kemarahan di hati Xiao Yan saat ini. Sejak dia meninggalkan kota Sulan, Xiao Yan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Murong Qianqian lagi. Sekarang lelaki tua ini masih ingin menyakiti Murong Qianqian di depannya. Engah. Begitu dia menggenggam telapak tangannya, tiba-tiba, sekelompok api biru muncul di telapak tangan Xiao Yan. Agar tidak terlihat melalui identitasnya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan api hati King Lian yang paling dia kenal untuk saat ini. Saat nyala api menghantam, tubuh depan Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Saat naga api mendekat, dia melambaikan tangannya yang besar, dan nyala api biru menutupi seluruh telapak tangannya, dan dia meraih naga api itu. Pada saat yang sama, naga api membuka mulutnya dengan marah, dengan tubuh setinggi puluhan kaki, melepaskan suhu yang mengerikan di bengkel 1000 obat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelannya seluruhnya pada Xiao Yan. Nak, bahkan jika kekuatanmu tidak lemah, kamu tetap bukan tandingan naga api merah orang tua itu. Melihat bahwa Xiao Yan akan dilahap oleh naga api, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan cibiran, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan naga apinya sendiri.
Tapi detik berikutnya, tertawa. Ketika naga api hendak melahap Xiaoyan dalam satu gigitan, Xiaoyan mengulurkan kedua tangannya, satu ke atas dan satu ke bawah, sementara api menyelimutinya, masing-masing memegang rahang atas dan bawah naga api di tangannya. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan, meskipun naga api itu tidak lemah, dia tetap tidak bisa melepaskan diri di depan tubuh fisik Xiaoyan yang lebih mengerikan dari monster. Sudut bibirnya meringkuk dengan sedikit penghinaan dan sarkasme, dan Xiaoyan tiba-tiba menarik tangannya ke samping, dan segera, seluruh tubuh naga api itu bergoyang tak terkendali. Melihat pemandangan ini, cibiran di wajah lelaki tua itu langsung menghilang. Segera setelah itu, tepat ketika lelaki tua itu hendak bergerak, lengan yang direntangkan Xiaoyan tiba-tiba memisahkan mereka. Segera, hanya ada suara yang menyengat, dan di bawah mata hampir semua orang di Qianyao-Fang, naga api, yang 10 kali lebih besar dari tubuh Xiaoyan, ditangkap oleh Xiaoyan dengan cara yang sangat sulit, percaya terkoyak tiba-tiba. Tapi setelah naga api terkoyak, tubuh Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, dia datang ke depan lelaki tua itu. Dengan memutar tubuhnya, sebuah kaki besar menendang keluar dengan ganas. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, kruk di tangan lelaki tua itu pecah menjadi dua bagian dalam sekejap. Pada saat yang sama, langkah kakinya mau tidak mau mundur ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia akhirnya tidak bisa tidak membantu berjalan mundur setelah berbaring telentang dan berguling 2 kali. Dia menabrak kerumunan di belakangnya, terengah-engah karena malu. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di pintu aula, mendengus dingin lagi, dan segera berjalan perlahan ke aula. Segera, semua orang yang dekat dengannya mengubah ekspresi mereka dan bersorak untuknya. Beri jalan. Pada saat yang sama, di aula berikutnya, melihat murung Qian Xiaoyan saat ini, kepucatan di wajahnya yang cantik tersapu dalam sekejap, dan yang berubah menjadi kegembiraan seperti sisa hidupnya setelah bencana, warna. Tubuh halus gadis itu bergerak, dan dia mengambil 2 langkah dalam 3 langkah dalam sekejap mata. Dia datang ke depan Xiaoyan, melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan, dan memeluknya erat-erat dari belakang dengan sepasang tangan batu giok. Tingkah laku gadis itu juga membuat ekspresi Xiaoyan tertegun sejenak, dan dia hendak mendorong tubuh halus gadis itu dengan lembut, tapi kemudian, keluhan dan suara tangisan dari gadis di pelukannya membuat Xiaoyan merasa sedikit terpana, yang baru saja diangkat Xiaoyan jatuh lagi. Pada saat yang sama, di sisi lain, lelaki tua berjubah brokat juga berdiri dari tanah dalam keadaan malu di bawah dukungan gadis itu. Melempar kruk yang telah patah menjadi 2, lelaki tua itu mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan dengan wajah muram, jejak darah perlahan mengalir dari sudut bibirnya. Nak, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar orang pertama yang bisa menyakiti orang tua ini. Menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan, telapak tangan layu lelaki tua itu tiba-tiba terkepal, dan sepasang mata tua yang gelap penuh dengan niat membunuh. Oh, benar, itu benar-benar suatu kehormatan. Dengan lembut mendorong gadis di pelukannya, Xiaoyan melirik ke atas dan ke bawah pada gadis di depannya, dan berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Nak, kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata menghina Xiaoyan, lelaki tua itu tiba-tiba merasa geram di dalam hatinya. Setelah tubuhnya yang bungkuk bergetar hebat, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Dengan semangat juang melonjak di tubuhnya, dia ingin menyerang Xiaoyan lagi. Tuan Su, ini Qianyao-Fang, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya di sini? Namun, tepat ketika lelaki tua itu hendak bergerak, terdengar suara lembut dan menawan lainnya dari luar aula. Segera, semangat juang yang baru saja melonjak di tubuh lelaki tua itu menjadi tenang dalam sekejap mata. Saat dia turun, wajah tuanya yang suram juga dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tuan Su, saya tidak melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi emosi Anda belum tenang sama sekali. Suara halus dan lembut terdengar penuh pesona, tetapi di bawah suara itu, bahkan dengan watak lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Tidak ada tangan yang diizinkan di Qianyao-Fang. Ini adalah aturan yang diketahui semua orang di Yancheng. Tentu saja, meskipun lelaki tua ini bukan dari Yancheng, dia juga tahu bahwa aturan ini belum dipatuhi sejauh ini. Orang bisa melanggar. Bukan untuk hal lain, hanya karena wanita berbaju merah perlahan muncul di hadapan semua orang saat ini. Pemilik Qianyao-Fang, pembangkit tenaga listrik sejati yang melawan kaisar. Menghadapi Jin Yao,
Meskipun Su Songming adalah seorang apoteker tingkat kedua, dia masih tidak layak untuk disebutkan kepada yang pertama. Lagi pula, hanya obat mujarab yang disempurnakan oleh apoteker tingkat ketiga yang dapat membuat Doudi menjadi kuat. Patah hati. Hehe, Jin Fangzhu, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Setelah beberapa tahun, Jin Fangzhu menjadi semakin menawan. Di sisi lain, waktu tidak memaafkan, kita sudah tua. Pria tua itu menyipitkan matanya, Su Songming mengangkat matanya, menatap Jin Yao yang tubuh halusnya perlahan muncul di aula, dan berkata dengan sedikit tanda seru di wajah lamanya. Hei, Tuan Su, saya tidak ingin mendengarkan kata-kata sopan, apalagi membicarakannya, tapi saya masih berharap Anda bisa menghentikan masalah ini. Saya sudah tahu seluk-beluk masalah ini, dan ini adalah Anda. Cucu perempuan itu telah bertindak terlalu banyak. Jika dia mengganggumu Pak Tua karena masalah sepele, itu akan melukai otot dan tulangmu. Aku, Qian Yaofang, tidak memiliki begitu banyak obat untuk mengimbangimu. Suara lembut membuat wajah banyak pria yang menemani di tempat itu memerah, tetapi kata-kata Jin Yao membuat Su Songming merasa geram di hatinya ketika mendengar kata-kata Jin Yao. Dia bisa mengabaikan masalah antara kedua gadis itu, tetapi bocah lelaki di belakang Jin Yao membuat Su Songming kehilangan wajah lamanya. Jika dia tidak memberi sedikit warna pada bocah ini hari ini, bukankah dia akan dihukum di masa depan? Ejekan. Tuan Jin Fang, saya menyarankan Anda, lebih baik tidak terlibat dalam masalah ini. Kelopak matanya sedikit diturunkan, dan Su Songming berkata dengan ekspresi muram di mata tuannya yang gelap. Mendengar ini, Jin Yao melengkungkan bibir merahnya, dan senyum sarkastik muncul di wajahnya yang cantik. Dengan memutar pergelangan tangannya, tangan gioknya dengan santai memainkan sehelai rambut hitam. Segera, dia menatap Su Songming, dan berkata dalam nada acuh tak acuh. Su Songming, seorang apoteker tingkat 2, apakah dia benar-benar menganggap dirinya serius? Di Qian Yaofang saya, apalagi Anda, bahkan Kaisar Dou, Anda harus mengikuti aturan saya. Su Songming, menurut Anda, hanya mengandalkan kekuatan Anda sebagai 8 bintang setengah kaisar, kenapa kamu memesan pemilik bengkel ini? Pada saat yang sama ketika kata-kata Jin Yao jatuh, sepasang mata yang indah langsung terangkat, dan tatapan dingin menusuk Su Songming seperti pedang tajam, hanya satu pandangan membuat yang terakhir mundur dengan panik. Jin Yao, hari ini berbeda dari masa lalu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu tidak membuat kemajuan dalam alkimia tahun ini? Sejujurnya, lelaki tua itu telah menyentuh penghalang alkemis tingkat ketiga. Saya percaya bahwa dalam 2 bulan, lelaki tua itu akan dapat secara resmi memasuki apoteker tingkat ketiga, ketika saatnya tiba, bahkan tidak memikirkan. Petik 2. Hehehehe, kupikir kamu sudah menerobos. Ternyata itu terlalu cepat, tapi meski begitu, kamu belum menembusnya. Lagi pula, kamu masih seorang apoteker tingkat 2. Su Songming belum selesai berbicara, tetapi Jin Yao memotongnya dengan cibiran, dan cibiran menghina dalam kata-kata itu membuat Su Songming marah setelah mendengarnya. Jin Yao, jangan berpikir bahwa kamu takut padamu karena kamu adalah lelaki tua Doudi. Orang tua ini telah menghubungi Doudi yang sangat lain. Jika kamu berani menghentikannya hari ini, setelah 3 bulan, lelaki tua itu pasti akan memimpin seseorang untuk menghancurkan 1000 apotekmu. Terserah kamu, percaya atau tidak, pemilik toko ini akan membiarkanmu datang dan pergi hari ini. Tidak akan ada kesempatan untuk menerobos ke alkemis tingkat ketiga. Begitu kata-kata penuh kebencian keluar, Jin Yao mendengus dingin, pada saat yang sama, paksaan tak terlihat yang sangat menakutkan langsung mengembun dari depan Jin Yao, dengan aura menakutkan yang tak tertandingi, menghadapi Su Songming menyerang dengan keras dan pergi. Tidak dapat dijelaskan bahwa sebelum Su Songming dapat bereaksi, momentum yang menakutkan membombardir tubuh Su Songming dengan ganas. Ledakan. Mendengar ledakan, hanya paksaan, Su Songming diledakkan dengan santai, langsung menembus aula dari depan ke belakang, dan pada saat yang sama, bahkan seluruh aula-aula itu sedikit bergetar. Ketika Su Songming berhenti dengan wajah pucat, seteguk darah tua tidak bisa tidak keluar dari mulutnya, tetapi di wajahnya, ekspresinya menjadi lebih ganas dan kesal. Jin Yao, beraninya kau membunuh orang tua ini. Orang tua ini dari aliansi alkemis, kau. Apoteker tingkat 2, jika pemilik bengkel terbunuh, dia akan dibunuh, jadi apa yang bisa dilakukan aliansi alkemis dengan pemilik bengkel?
Anda, mendengar kata-kata Jin Yao tanpa ragu, Su Songming akhirnya tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Jin Yao adalah pembangkit tenaga listrik Doudi asli. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini dianggap sebagai eksistensi teratas di seluruh wilayah barat. Meskipun aliansi alkemis kuat, sama sekali tidak mungkin menemukan Doudi untuk alkemis tingkat kedua. Balas dendam Kaisar Qiang, jika Jin Yao benar-benar membunuhnya hari ini, kematiannya akan sia-sia. Oke, Jin Yao, tunggu saja. 3 bulan kemudian. Oh, saya lupa memberitahu Anda. Jangan berpikir bahwa Anda akan dapat berkeliaran dengan bebas di bengkel 1000 obat saya setelah Anda menginjakan kaki di alkemis tingkat ketiga dalam 3 bulan. Sebaiknya Anda memberitahu Anda bahwa pria itu berdiri di belakang pemilik bengkel ini adalah seorang apoteker peringkat ketiga. Jika Anda pikir Anda bisa menghadapinya, maka 3 bulan kemudian, pemilik toko ini akan berada di Yancheng, menunggu Tuan Su mengantarnya. Kata-kata kejam di mulut Su Songming belum selesai, kata-kata Jin Yao berikutnya membuat wajahnya tiba-tiba membeku, dan ketika dia melihat ke atas, Jin Yao juga bergerak dengan hati-hati, mengalihkan pandangan dari orang-orang yang hadir segera, mata semua orang tertuju pada Xiao Yan seperti lampu sorot. Seorang alkemis tingkat ketiga, dan dia masih seorang alkemis tingkat ketiga yang sangat muda. Jika berita itu keluar, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Doudi yang dikumpulkan dengan susah payah oleh Su Songming semuanya akan meninggalkannya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Anak ini, bagaimana dia bisa menjadi apoteker tingkat ketiga? Orang tua itu telah stagnan selama bertahun-tahun dalam kondisinya saat ini, dan hanya dia, bocah, bagaimana dia bisa menjadi tingkat ketiga, apoteker? Mata Su Songming yang tua dan keruh dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat karena amarah dan keengganan di dalam hatinya, pembuluh darahnya seperti cacing yang menggerogoti di bawah kulit memutar dengan keras, geraman parau dipaksakan keluar dari antara bibir dan gigi, dan bahkan udara berdengung dan bergetar. Hehe, kakakku sudah banyak bicara, sebagai adik laki-laki, bukankah seharusnya kamu juga mengungkapkan bahwa kamu tidak bisa membiarkan adikmu berbicara langsung? Mengenai hal ini, Jin Yao langsung mengarahkan matanya yang indah ke arah Xiao Yan, bibir merahnya yang agak ke atas membuat orang berpikir tanpa henti, tetapi Xiao Yan tersenyum masam di dalam hatinya. Sekelompok orang di depan perasaan mereka benar-benar menganggapnya sebagai apoteker tingkat 3, Anda harus tahu bahwa alasan mengapa dia mengatakan ini sebelumnya hanya untuk mengirim Jin Yao pergi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sampai pada situasi ini. Hei nak, biarkan aku membantumu, itu menyenangkan sekarang, selama kamu berani melepaskan kekuatan jiwamu, mereka akan segera menyadari bahwa kamu sama sekali bukan apoteker tingkat ketiga. Lalu, tes, aku tidak tahu bagaimana memperlakukan gadis ini kamu. Mengetahui rasa malu di hati Xiao Yan saat ini, Guyu bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan mulai menggoda Xiao Yan. Old Gu, ini saat seperti ini, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang normal? Mengutuk bibirnya dengan keras di dalam hatinya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain tersenyum pahit pada Guyu. Hei, kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Kamu harus mengingat pelajaran ini. Jika ada lain kali, jangan pernah berpikir tentang lelaki tua itu membantumu. Tersenyum, Guyu sepertinya sudah lama mengharapkan ini, dan saat berikutnya, dalam benak Xiao Yan, kekuatan jiwa yang tak tertandingi muncul di benak Xiao Yan seperti mata air yang memancar. Dengan infus kekuatan jiwa ini, kekuatan jiwa Xiao Yan juga melampaui tingkat alkemis tingkat kedua dalam sekejap, dan berhasil memasuki tingkat ketiga. Merasakan kepenuhan dan kepenuhan datang dari pikirannya, Xiao Yan tidak bisa menahan napas panjang, tapi Murong Qian, yang berada di sampingnya, tidak bisa membantu sedikit mengernyit saat melihat penampilan Xiao Yan, meskipun dia tidak tahu, tetapi intuisinya sebagai seorang gadis selalu membuatnya merasa bahwa Xiao Yan pada saat ini tampaknya sedikit berbeda dari sekarang. Pada saat yang sama, Jin Yao, yang berada tidak jauh di depan keduanya, juga memiliki sedikit perubahan ekspresi di wajahnya yang cantik, dan seberkas cahaya melintas di sepasang matanya yang indah, sedikit keanehan dari Xiao Yan, tapi itu hanya perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan aku tidak bisa menggenggamnya di telapak tanganku. Saat berikutnya, saat mata Xiao Yan jatuh, nyala api yang indah menyala di matanya, dan pada saat yang sama, tanda api di tengah alisnya tiba-tiba bersinar terang pada saat ini,
dan segera setelah itu, kekuatan jiwa yang agung dan menakutkan tiba-tiba tersapu keluar dari antara alisnya. Wow, pada saat kekuatan jiwa ini menyapu, wajah semua orang di seluruh Qian Fang berubah dengan liar pada saat ini. Di bawah tekanan jiwa ini, hanya sedikit orang yang hadir yang bisa menolaknya. Orang ini, benar-benar seorang alkemis tingkat ketiga. Merasakan paksaan jiwa yang menakutkan bergegas ke arahnya dengan cepat, ekspresi wajah tua Su Songming juga berubah seketika. Pada saat paksaan jiwa menimpanya, seteguk besar darah mau tidak mau dimuntahkan lagi. Nak, kita akan memiliki gulungan. Sebelum Su Songming bisa mengucapkan kata-kata penuh kebencian, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat kemudian dengan kejam membombardir tubuh Su Songming, mengeluarkan 1000 pukulan apotek muncul di mata semua orang di Yancheng. Su Songming terpesona dengan satu pukulan, dan semua orang di Qian Fang tidak bisa menahan keterkejutannya dengan gerakan Xiao Yan. Tanpa diduga, pemuda berjubah hitam biasa ini bahkan para tetua aliansi alkemis berani bertarung. Tetapi ketika semua orang kembali sadar dan memikirkannya lagi, mereka merasa lega. Meskipun bagus bahwa Su Songming adalah penatua dari aliansi alkemis, dibandingkan dengan dia, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki status khusus. Tetapi jika benar-benar dibandingkan, bahkan jika Su Songming adalah anggota aliansi alkemis, dia dapat dibandingkan dengan dia di depan apoteker. Saya percaya bahwa aliansi apoteker pun akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, ini adalah apoteker tingkat ketiga yang sangat muda. Bakat seperti ini jarang terjadi bahkan jika Anda melihat seluruh benua. Xiao Yan menyelesaikan skornya. Di sisi lain, melihat kakeknya terpesona oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, wajah cantik gadis itu tidak bisa tidak menjadi pucat dalam sekejap, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar hebat. Tubuhnya bergerak, dia ingin lari dari Qian Fang. Berhenti. Namun, tepat ketika gadis itu hendak pergi, suara dingin murung kian-kian meledak di benak gadis itu seperti petir, menyebabkan tubuhnya membeku di tempat tiba-tiba. Pada saat yang sama, aliran keringat dingin tidak bisa tidak keluar dari sekujur tubuhnya, dengan cepat membasahi rok panjang yang dikenakan gadis itu. Seketika, sosok halus dengan tonjolan dan cembung itu jatuh ke mata semua orang yang hadir. Tetapi pada saat ini, gadis muda itu sama sekali tidak memahami hal-hal ini, dan ketika teriakan murung kian-kian jatuh, tubuhnya yang halus juga bergetar lebih keras, lalu berbalik dengan penuh ketakutan. Biasanya, dengan kakeknya di sisinya untuk melindunginya, gadis itu terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Sekarang, melihat kakeknya yang tidak pernah khawatir tentang apapun terpesona oleh seseorang, hati gadis itu akhirnya terasa saat ini. Merasakan seperti apa rasanya putus asa. Kembalikan gelang itu ke Nona Ben. Berjalan di depan gadis itu, ekspresi murung kian-kian menjadi dingin, dan dia berkata begitu saja. Mendengar ini, gadis itu akhirnya tidak bisa menahan nafas lega, seolah dia senang murung kian-kian tidak membiarkan Xiao Yan membunuhnya. Untuk pemikiran gadis muda itu, murung kian-kian tidak tahu, dan bahkan jika dia tahu, dia mungkin hanya akan mencibir. Meskipun murung kian-kian sangat tidak puas dengan gadis muda ini, itu jauh dari membuatnya cukup marah untuk ingin membunuh seseorang. Mungkin, itu juga karena statusnya, dia seharusnya tidak menghina orang seperti ini. Tangan giok gadis itu sedikit gemetar, dan buru-buru melepas gelang yang sudah ada di pergelangan tangannya. Ketika melepas gelang itu dengan keras, dia bahkan membenci dirinya sendiri karena memasang gelang itu begitu erat sehingga ketika dia melepasnya, agar tidak membuat murung kian-kian marah di depannya, dia menggunakan gelang itu dengan tiba-tiba untuk membungkus dirinya sendiri. Lapisan kulit di pergelangan tangannya robek, dan baru setelah dia meninggalkan Qian Fang dia menemukan luka di pergelangan tangannya. Tiba-tiba, air mata penuh kepanikan dan keluhan mengalir tak terkendali. Di Qian Fang, dengan berakhirnya lelucon ini, semua orang di apotek harus pergi dan tinggal. Melihat aula yang hampir hancur di depannya, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Jin Yao Qiao, dan dia segera menatap Xiao Yan. Kekuatan jiwa menakutkan yang terakhir dengan cepat mundur setelah menggunakan beberapa tarikan napas pendek, yang membuat Jin Yao mengerutkan kening lagi, tetapi segera berubah menjadi desahan tak berdaya. Terangkat dengan mata yang indah, sudut matanya sedikit terbalik, dia menggoda Xiao Yan dan berkata dengan sebuah senyum. Segala sesuatu di bengkel 1000 obatku bernilai lebih dari 10.000 koin roh. Kamu menghancurkan begitu banyak untukku sekaligus. Ini seluruh aula. Katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk membayarnya?
Pukulan Xiao Yan barusan menghancurkan lebih dari separuh barang perhiasan di aula ini. Barang-barang itu tidak hanya terlihat bagus, tetapi kebanyakan dari mereka tertanam dengan inti sihir, dan beberapa bahkan diukir dengan kecil. Tentu saja, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan itu dari perhiasan biasa. Ini, aku punya banyak gelang yang tersisa, aku akan mengembalikannya padamu dulu. Tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara, Murong Qianqian tiba-tiba berjalan di depan Jin Yao. Dengan tangan gioknya terentang, seuntai gelang berdiri dengan tenang. Mata indah itu menatap gelang di telapak tangannya, dan wajah cantik gadis itu menunjukkan ekspresi enggan. Melihat ini, Jin Yao secara alami memahami pikiran gadis itu dalam sekejap. Segera, Jin Yao melirik melewati gadis di depannya, dan bertukar pandang dengan Xiao Yan yang ada di belakangnya, yang juga merentangkan tangannya ke arahnya dengan tatapan keheranan. Tapi dalam hati saya tidak bisa membayangkan bahwa akan ada hal seperti itu. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Xiao Yan, Jin Yao tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Kemudian, matanya yang indah dan cerah kembali ke Murong Qianqian di depannya lagi, menutup mulutnya dan berkata dengan senyum genit. Hehe, kakakku hanya bercanda. Adik perempuanku tidak perlu menganggapnya serius, itu hanya seutas gelang, dan itu tidak bernilai banyak uang. Karena adik perempuanku menyukainya, aku akan berikan saja padamu. Dahi. Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian sedikit terkejut, dan segera berbalik untuk melihat Xiao Yan di belakangnya. Selain Xiao Yan, mungkin tidak ada alasan lain bagi wanita di depannya untuk menunjukkan sikap ini. Melihat tatapan gadis muda itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Melihat situasinya, mantan membuat cemberut dan melengkungkan bibirnya dengan marah di dalam hatinya, tetapi gelang di tangannya diambil olehnya, berdiri begitu saja. Hehe, Tuan Jin Fang, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Adapun bahan obat yang saya butuhkan, jika memungkinkan, tolong minta Tuan Jin Fang untuk merawat saya. Jika ada kesempatan, saya ingin melakukan ini dengan Master Jin Fang bisnis. Melihat kedua wanita di depannya berhenti berbicara, suasana di lapangan mau tidak mau menjadi canggung, dan Xiao Yan bahkan mengerang di dalam hatinya. Wanita ini, Jin Yao, tidak hanya tidak menghentikan kesalahpahaman Murong Qianqian, tetapi malah menunjukkan tampilan menonton pertunjukan, yang benar-benar membuat Xiao Yan pusing. Hehe, karena suami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan memelihara selir lagi. Dengan kekacauan seperti ini hari ini, selir benar-benar membutuhkan waktu untuk mengakhiri situasi, jadi aku tidak akan memberimu lagi, kalian berdua mudah. Seolah menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan, Jin Yao terkikik, dan membungkuk pada Xiao Yan dan keduanya, postur anggunnya membuat orang-orang memimpikannya, tetapi pada saat ini, hati Xiao Yan bergetar hebat ketika dia melihat ini, dan buru-buru menarik Murong Qianqian bangun. Dia berpikir untuk meninggalkan Qian Yaofang seolah melarikan diri dengan cepat. Setelah Xiao Yan kembali ke kediamannya, dia tinggal di kamarnya selama 2 hari tersisa, menunggu pelelangan tiba. Pada saat yang sama, berita tentang alkemis tingkat ketiga itu dengan cepat menyapu seluruh Yancheng seperti badai. Apoteker tingkat ketiga, ini adalah orang yang cukup untuk memindahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Doudi melihat orang seperti ini, dia harus memperlakukannya dengan sopan. Di kota Yan ini, ada karakter seperti itu secara tak terduga. Bagaimana ini bisa membuat orang-orang berkuasa di kota saat ini tetap tidak tergerak? Berbagai pasukan mengirim orang untuk menyelidiki satu demi satu, seolah-olah mereka ingin mengetahui asal spesifik apoteker tingkat ketiga. Tetapi sayangnya, setelah 2 hari penyelidikan, mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat ini, sudah waktunya lelang Yancheng dimulai. Saat sinar pertama cahaya pagi menyinari bumi, Yancheng, yang telah dipadamkan sepanjang malam, menjadi hidup sejak dini. Di dalam dan di luar kota, kerumunan orang berbondong-bondong seperti air yang mengalir perut putih di cakrawala dan daratan belum menghilang, tetapi seluruh Yancheng sudah penuh sesak. Di jalan-jalan dan gang-gang, sejauh mata memandang, ada banyak kepala manusia yang saling berjabat tangan. Di atas langit, ada juga ratusan setengah kaisar tingkat tinggi yang melangkah dari langit, masing-masing berdiri di kehampaan, menunggu untuk pembukaan rumah lelang. Dan di sebuah ruangan yang pintunya telah ditutup selama 2 hari, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, baru sekarang perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka,
Nyala api putih gelap berkobar dari kedalaman pupilnya seperti kilat, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba menyapu di antara kedua alis, menjelajahi situasi di luar kota. Ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, ekspresi di wajah beberapa sosok tenang di Yancheng tidak bisa menahan perubahan sedikit pun, dan mereka saling memandang dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Yang mulia adalah alkemis peringkat ketiga. Tak terlihat, sebuah suara datang dari jauh ke dalam pikiran Xiao Yan saat ini, menyebabkan ekspresinya bergerak sedikit di wajahnya yang polos. Agaknya beberapa dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik Doudi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Sesaat kemudian, ekspresi wajah Xiao Yan kembali tenang. Sebagai kaisar yang bertarung, persepsi mereka yang tajam tentang dunia di sekitar mereka secara alami tidak sebanding dengan setengah kaisar biasa, meskipun itu adalah eksplorasi jiwa dari alkemis tingkat ketiga. Selama kekuatan jiwa sang alkemis tidak cukup kuat, maka mereka juga dapat mempersepsikannya. Hehe, Master juga harus ada di sini untuk pelelangan ini. Dalam hal ini, beberapa orang berikutnya berniat mengundang Master untuk membicarakannya. Status apoteker lapis ketiga membuat kelompok kekuatan Doudi yang biasanya sombong dan sombong ini tidak berani merasa ceroboh di hati. Meskipun pembangkit tenaga listrik Doudi menakutkan, kemanapun dia pergi, dia selalu sendirian, tetapi seorang apoteker berbeda. Seorang apoteker tingkat tinggi, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, kemanapun dia pergi, dia akan melakukannya. Keberadaannya dikelilingi oleh banyak orang, orang seperti ini tidak dapat dengan mudah terprovokasi. Seperti kata pepatah, seorang apoteker seperti sarang lebah, akan meledak jika ditusuk, dan mereka tidak ingin dipusingkan dengan pria yang begitu mengerikan. Kebaikan yang mulia, saya menerimanya dengan sepenuh hati, tetapi jika saya mengundang Anda, saya tidak membutuhkannya. Xiao Yan menyipitkan matanya, bagaimana mungkin dia tidak menebak rencana orang-orang ini, tetapi sekarang dia diserang, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya dengan mudah jika tidak perlu, itu tidak akan bermanfaat baginya. Beberapa orang diam-diam mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka juga tahu bahwa alkemis memiliki temperamen yang aneh, yang merupakan kejadian umum, dan itu normal untuk tidak diundang, tetapi sayang bagi mereka bahwa sepertiga tier alkemis, karakter seperti ini, Anda tidak dapat dengan mudah melewatkannya. Jika Anda dapat berteman dengan orang seperti ini, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika Anda tidak bisa, Anda tidak boleh bermusuhan dengannya. Jika tidak, bahkan jika mereka berdua adalah pejuang yang kuat, mereka tidak dapat menanggung akibatnya. Di dalam ruangan, dengan pikiran di benak Xiao Yan, kekuatan jiwa yang menyebar dengan cepat ditarik kembali seperti bola kempis, dan dalam sekejap mata, Xiao Yan menarik semuanya. Panggilan. Dengan napas panjang, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang alkemis tingkat ketiga dapat memiliki wajah sebesar itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik Doudi pun sopan, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan melakukannya. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mencapai langkah ini. Apa yang baru saja dirilis Xiao Yan hanyalah kekuatan jiwa yang dipinjam Guyu darinya sendiri, kekuatan jiwanya bahkan tidak sebagus Su Songming. Jika dia ingin menjadi alkemis tingkat ketiga, itu akan sangat sulit. Saya tidak tahu bahwa ini akan menjadi tahun monyet. Masuklah, pintunya tidak dikunci. Saat berikutnya, saat Murong Qianqian di luar pintu Xiao Yan hendak mengetuk pintu, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan. Di luar pintu, Murong Qianqian meringkuk bibirnya dengan ringan saat mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera mendorong pintu terbuka dengan tangan gioknya, lalu masuk ke kamar. Hei, pelelangan akan segera dimulai. Kenapa kamu masih di kamar? Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Jika kamu datang terlambat, bahkan dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa masuk. Bukankah kamu berencana untuk berpartisipasi? Apakah ada lelang? Ada perasaan tidak senang dalam kata-kata gadis itu. Sejak dia meninggalkan Qian Yaofang 2 hari yang lalu, gadis di depannya telah memanggil Xiao Yan seperti ini. Meskipun dia tidak terbiasa mendengarnya, Xiao Yan tapi dia tetap menjawab dengan sebuah cengir. Hehe, yah, aku sudah bangun sekarang, pelelangan ini cukup mengesankan, aku harus menyiapkan sesuatu, kalau tidak, apa yang akan aku gunakan untuk bersaing dengan orang-orang itu? Tersenyum sedikit, Xiao Yan tidak peduli dengan gelar gadis itu,
lalu menepuk tempat tidur di bawahnya dengan kedua tangan, dan segera, tubuh yang duduk bersila di tempat tidur berdiri seperti pegas. Mata gelap perlahan terangkat, menatap gadis di depannya, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Ayo pergi ke rumah lelang, di sana, seseorang akan menjemput kita." Sambil terkekeh, Xiaoyan mengangkat langkahnya lebih dulu, lalu berjalan lurus ke pintu. Setelah itu, Murong Qianqian memandang Xiaoyan di depannya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya dengan ringan dengan tangan batu gioknya. Sejak kejadian 2 hari lalu, dia selalu merasa bahwa Xiaoyan ada di depan, tentang dia sedikit tempatnya berbeda. Tetapi dari mana tepatnya perbedaan itu berasal tidak diketahui. Mengutuk bibirnya dengan ringan, gadis itu memikirkannya, tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketika Xiaoyan menyebutkan rumah lelang, seseorang akan mengambilnya. Apa artinya ini? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.